Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya minggu ini? Baik, semua baik, semua sehat. Kita bersyukur ya hari ini bisa berkumpul kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini marilah kita menghadap Bapa kita. Apapun persoalanmu, apapun struggle yang kamu rasakan hari ini, kita punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang setia. Pada saat kita menghadap Tuhan, tidak perlu pretending. Kita datang dengan apa adanya. Karena Tuhan tahu setiap sudut hati kita. Amin saudara-saudara. Mari kita satukan hati. Menyembah Dia, Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Dia menyediakan apapun yang kau perlukan. Dia Allah yang setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Mari kita bernyanyi tanpa musik. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Ya Bapa Kau setia. Setia terhadap janji-Mu yang mengutus Yesus Kristus bagi kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Setia menggenapkan janji-Mu mengutus Roh Kudus dalam hati kami. Turunlah atas kami sekalian, ya Tuhan Yesus, kasih setia-Mu, keselamatan-Mu, kekuatan-Mu. Ya Bapa, curahkanlah damai sejahtera, kasih yang tak terhingga, dan kesetiaan yang dari selamanya-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Roh Kudus, curahkanlah kekuatan, penghiburan, pengajaran-Mu pada kami. Agar nama-Mu dimuliakan, kami semua diberkati. Kau setia, Kau mulia. Dua kali lagi. Kau setia,
Kau mulia. Sekali lagi. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Amin. Yang percaya berkata, amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Yakobus pasal yang keempat, ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk minggu yang baru di bulan yang baru ini Tuhan. Kau menyertai, memberkati, melindungi setiap langkah-langkah kami. Kami bersyukur dari hati kami yang paling dalam. Tuhan Yesus, sebelum kami teruskan ibadah ini, kami ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Apakah itu ada di pikiran, di hati, tutur kata, pendengaran, tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu, ya Tuhan. Ampuni kami, basuh kami sekali lagi dengan darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang berkata, walaupun dosa kami merah seperti kirmizi, akan Kau sucikan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, Engkau sucikan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih untuk janji-Mu yang setia. Tahirkanlah kami dan kuduskanlah kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami di hari-hari berikut kami berjalan sesuai dengan bimbingan-Mu. Kami belajar taat kepada bisikan suara-Mu yang sesuai firman Tuhan. Hari ini kami mau berdoa syafaat khusus untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Mama Mary yang ada di rumah sakit di Opname. Dia sedang terbaring, Tuhan jamah dia. Tuhan pulihkan dia, kalau Engkau mau kasih panjang umur, angkatlah penderitaannya Tuhan. Supaya dia boleh menikmati hari-hari tuanya dengan baik, dengan sukacita, dengan damai dari Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang bergumul, menunggu pemulihan, khususnya Pak Slamet Tarigan, Budi Sayogyo, yang bergumul dengan kanker, yang harus kemo, yang belum selesai proses radiasi kemo, kami minta Tuhan beri kekuatan ekstra dari sorga. Dengan sehati kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka, pulihkan secara sempurna. Juga saudara-saudara lain yang sakit satu persatu, yang tidak bisa kami sebut, ya Tuhan, baik yang hadir di sini, yang ada di rumah. Tuhan jamalah. Janji-Mu ya dan pasti bahwa kuasa darah-Mu bukan saja menyelamatkan jiwa kami, tapi juga menyembuhkan sakit penyakit apapun itu. Fisik, mental, spiritual. Ya Tuhan, Kau ada. Dan Kau tahu ya Tuhan Yesus, penderitaan-Mu telah menanggung semua penderitaan kami. Termasuk saudara-saudara kami. Tahirkanlah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Agar nama Bapa dimuliakan dan cinta kasih-Mu, keajaiban-Mu diberitakan ya Tuhan. Kami doakan Indonesia, negara kami, Tuhan pelihara. Menjelang pemilu, Tuhan berilah keamanan, berilah kesejahteraan. Saudara Handai Tolan Family, kami di sana Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Beri kesetiaan kepadamu bagi yang belum mengenal Tuhan. Biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh mendengar Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami doakan Amerika, Tuhan berilah kebangunan rohani, kebangunan moral.
Kasihani Amerika agar tidak dilenyapkan sebelum kedatangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menghadapi berbagai bencana, khususnya badai salju, badai dingin, negara yang masih berperang yang belum selesai. Mereka menghadapi begitu banyak pencobaan, tantangan, kecelakaan. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang sudah mengenal Tuhan, yang menderita. Tuhan hiburkan, kuatkan. Yang belum mengenal Tuhan, biarlah melalui bencana dan kecelakaan ini mereka diingatkan, mereka membutuhkan juru selamat yang sejati. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani yayasan-yayasan sosial di mana-mana. Bukan saja membawa bantuan material, tapi juga membawa berita keselamatan yang sejati dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Segala pergumulan kami, Tuhan tahu masing-masing yang sedang berdoa di sini di rumah. Ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil nama Yesus, beriman, percaya, Dia ada di sini, Dia mendengarkan doa-doamu. Iya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Jangan Tuhan lalui, curahkan berkat-Mu. Berilah berkat-Mu ya Tuhan, berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu, berilah mujizat-Mu ya Tuhan. Berilah mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Mari kita menyanyi, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ternyata Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Di hidupku.
saudara, karena salibnya kita hidup. Mari kita bertepuk tangan, oke? Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengarkan suara nafiri. Amin, saudara-saudara, dengarkan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, yang pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
It's come from God's throne above. And like a river, it wells up inside me. Mercy and life in love. He said I turn, yet He makes the river. He said I turn, yet He made the sea. Oh, I turn, said the King of ages. In His presence, He brought water to me. He said I turn, yeah, He made the river. He said I turn, yeah, He made the sea. Oh, I turn, said King of the ages. In His presence, He brought water to me. In His presence, He brought water to me. Tuhan sudah mengasihi kita. Pengorbanannya yang di salib adalah sangat berharga dan sangat mahal. Dia menggantikan kita untuk kita. Segala hukuman diambilnya karena Dia Allah yang besar. Saya sering merenung, kenapa Tuhan mau menggantikan saya di salib? Jawabannya karena terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanannya tidak adalah untuk gantikanku. Mari kita renungkan sekali lagi pengorbanannya yang besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Saya minta semua berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Gantikan. Biar dengan darahnya menyelamatkan kau. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagi terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal Tuhan. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya Tuhan, tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan betapa besar cinta kasih-Mu bagi kami. Tiada satu pikiran, perasaan, pengalaman, hikmat manusia yang boleh mengerti sedalam-dalamnya cinta kasih-Mu buat kami. Kami hanya bersimpuh di kaki-Mu.
bersyukur, memuji, menyembah-Mu tak henti-henti selama-lamanya seperti yang Kau izinkan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih untuk jaminan hidup kekal yang pasti yang boleh kami terima mulai dari dunia ini sampai nanti ketika waktu dan ruang sudah tidak ada lagi. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami melalui firman-Mu. Hiburkan kami, teguhkan hati kami agar kami setia menjadi saksi-Mu di muka bumi ini sampai bertemu dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, jadikan dia saluran berkat buat kami. Kami siap menerima pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan teruskan tema kita dari kitab serial Daniel, ya, khotbah serial dari kitab Daniel. Judul hari ini adalah Binatang Dahsyat Bertanduk 10. Kita baca bersama Daniel pasal 7 ayat 7 sampai 8. Sama-sama 1, 2, 3. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Saya tambahkan ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Saudaraku, saya baca sebuah cerita, suatu hari ada seorang yang pergi keluar kota dengan truknya, pickup truk. Mungkin dia mau bisnis atau apa. Dalam perjalanan pulang ke kota kecilnya, dia lihat ada seekor babi di pinggir jalan. Ya, kelihatan lucu. Babi itu jalan zigzag, ya, dan sang pengendara mobil kemudian berhenti dan dia mengambil babi itu dan taruh di belakang pickup truknya. Ya, lalu dia menyetir menuju ke kotanya. Nah, waktu mendekat ke kotanya, dia merasakan kok truk belakangnya goyang-goyang, dia menoleh, ternyata babi itu zigzag-zigzag ya di belakang. Ya, kelihatan lucu. Lalu dia pikir, bagus juga ini babi kalau dijadikan binatang peliharaan. Ya, dia senang. Lalu dia tenang, oh ternyata babinya main-main, dia pikir. Udah masuk ke dalam kota, seorang polisi melihat ini apa-apaan. Ya, kok ada babi zigzag di belakang truk, jadi dia diberhentikan. Polisinya tanya, ada apa-apaan, kenapa kamu bawa babi di belakang dan babinya kelihatannya lagi bingung, zigzag. Dan ini bisa bikin masalah. Lalu orang itu cerita, Pak Polisi, tadi aku sebelum masuk kota ketemu babi ini, saya pikir dia bisa jadi binatang peliharaan saya, kelihatan lucu juga. Polisi bilang, saya mau kamu bawa babi ini ke kebun binatang. Lalu pengendara itu berkata, baiklah Pak Polisi. Lalu dia menyetir pergi. Besok paginya ketika polisinya masih menjaga lalu lintas, dia lihat pemuda ini lagi yang kemarin bawa truk. Babinya masih di belakang. Zigzag lagi. Polisi berhentiin. Dia bilang, bukankah kemarin aku sudah bilang, bawa babi ini ke kebun binatang.
Lalu sang pemuda menjawab, Pak, kemarin sudah saya bawa ke kebun binatang. Dan kami punya waktu menyenangkan. Dan hari ini saya bawa dia nonton sepak bola. Saudaraku, alangkah indahnya ya kalau kita punya seekor binatang peliharaan yang lucu, bukan? Yang bisa memberi kesenangan, yang bisa memberikan sukacita, waktu-waktu kebersamaan yang dinikmati, ya. Bisa ke kebun binatang, bisa ke bioskop, bisa nonton sepak bola. Saya nggak tahu saudara pernah punya binatang luar biasa itu, kan? Hari ini yang kita baca sebenarnya terbalik. Kita rindu melihat binatang yang indah, baik, dan manis. Tapi sebaliknya firman Tuhan yang kita baca hari ini memberitahukan kita sebaliknya. Binatang keempat yang muncul dari dalam laut yang dilihat oleh Daniel itu justru binatang yang sangat-sangat mengerikan. Sangat dahsyat. Sangat menakutkan. Sekali lagi, dalam pelajaran ini kita tidak boleh mengartikan penglihatan Daniel secara hurufiah. Tapi kita harus mengartikannya secara simbolik. Lalu apa maknanya? Apa artinya binatang yang keempat ini? Saya yakin kita juga udah belajar 3 sebelumnya yang semuanya simbolik. Ya, singa bersayap burung Raja Wali itu adalah Babel. Ya. Beruang ganas pelahap 3 tulang rusuk itu adalah Media Persia yang menaklukkan Babel. Dan kemudian minggu lalu kita belajar macan tutul dengan 4 sayap dan 4 kepala. Itu adalah Yunani di bawah Alexander Agung. Yang telah menaklukkan Media Persia. Lalu hari ini kita melihat ada seekor binatang yang terakhir. Binatang keempat yang dilihat oleh Daniel sangat-sangat unik. Tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya. Sebab dia berbeda sama sekali dengan binatang apapun yang pernah ada di muka bumi ini. Makanya tidak diberikan namanya. Tapi diberikan keterangan di situ. Ya, ciri khasnya binatang yang dilihat oleh Daniel. Ya, sangat menakutkan, mendahsyatkan, sangat kuat, bergigi besar dari besi. Ini kan semua simbolik, saudara. Melahap dan meremukkan mangsanya. Kakinya kuat bisa menginjak-injak mangsanya sampai gak ada yang tersisa. Ya. Ia berbeda sama sekali dengan semua binatang, termasuk 3 binatang sebelumnya. Dan dia bertanduk 10. Jadi gambaran seperti ini, kita ingat Daniel pasal 2 ayat 40. Yang mengatakan bahwa penglihatan Nebukadnezar yang diizinkan oleh Tuhan yang kemudian diartikan oleh Daniel, ya, ada seekor binatang seperti itu yang sangat ganas dan sangat mengerikan. Lalu dari catatan sejarah kita tahu kerajaan itu adalah kerajaan apa? Romawi. Kerajaan Romawi yang sangat kuat. Itu pernah saya jelaskan di dalam pasal 2. Ya. Dan hari ini ditegaskan kembali secara detail, lebih detail. Ya. Bahwa ketika muncul kerajaan Romawi yang sangat kuat, semua kerajaan yang ada ditaklukkannya, termasuk Yunani. Yunani yang termasuk kerajaan paling besar pada zaman itu, di zaman Alexander Agung, pun ditaklukkan oleh Romawi setelah Alexander mati. Saudara, Alexander mati sangat muda, kita sudah belajar 32 tahun, kemudian 4 jenderalnya cekcok, ribut, dan kerajaan itu pecah 4. Terbagi 4, yaitu Yunani, Asia Kecil, Mesir, dan Syria, yang kemudian digabung dengan Babel. Dan Syria masalah hari ini. Yunani juga menjadi negara yang sangat kecil. Hari ini Yunani tidak diperhitungkan di mata dunia. Yang tadinya sangat-sangat kuat. Setelah Alexander mati, ditaklukkan oleh Romawi. Kerajaan-kerajaan lain pun dengan gampang, dengan mudah
ditaklukkan oleh Romawi yang sangat ganas, sangat kejam, dan sangat sadis. Kita sudah melihat itu. Ya, sampai abad pertama sampai keempat, ketika kekristenan mulai, Romawi sangat-sangat kejam terhadap kekristenan dan negara-negara lainnya. Tidak heran kerajaan Romawi bisa bertahan 500 tahun, saudara. Sangat-sangat kuat. Ya. Dia 24 tadi saya sudah bacakan, dikatakan 10 tanduk itu melambangkan 10 kerajaan. 10 kerajaan yang akan muncul dari kerajaan itu. Ya, jadi istilah muncul di situ artinya keluar dari. Jadi kita yakin setelah ya 10 kerajaan ya muncul setelah Romawi jatuh akan terjadi konflik, muncul satu raja kecil dikatakan. Ya, akan muncul satu raja kecil. Nah, rupanya penglihatan Daniel di sini tidak hanya berkenaan dengan satu kerajaan, yaitu kerajaan Romawi yang kemudian roboh setelah 500 tahun. Tapi ternyata ada hubungannya dengan pemerintah di muka bumi ini secara keseluruhan. Keseluruhan sejarah kita. Nah, kalau kita bandingkan penglihatan Daniel dengan penglihatan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 8, saudara pulang boleh baca. Khususnya ayat 5 sampai 7, ternyata apa yang dilihat di sini sangat dekat. Ya, relasinya, informasinya sangat dekat. Nah, kalau ada hubungannya Daniel pasal 7 dengan Wahyu 13, kita bertanya, siapa ke-10 raja yang dimaksudkan itu? Alkitab tidak memberikan jawaban yang jelas. Nah, sebenarnya angka 10 juga adalah angka simbolik. 10 artinya sempurna. 10 artinya angka yang lengkap. Jadi kita yakin ya, menurut kehendak Allah ya, setelah jatuhnya Romawi nanti yang dahsyat itu muncul 10 kerajaan, belum tentu jumlahnya 10, tapi lengkap menurut waktu dan cara Tuhan. Akan muncul kerajaan yang berkuasa di muka bumi ini. Nah, hari ini kita lihat Romawi sudah roboh. Jadi after 500 years, setelah 500 tahun, Romawi sudah tidak ada pengaruhnya. Hari ini Roma sangat kecil kalau sudah pergi ke Roma. Ya. Di dalamnya ada Vatikan yang lebih kecil, kerajaan di dalam kerajaan. Kita bisa melihat itu. Ya. Hari ini Roma tidak diperhitungkan di mata dunia. Nggak ada. Ya. Hari ini negara-negara di seluruh dunia hanya mengakui 5 negara besar yang paling berpengaruh, yang disebut dengan Dewan Keamanan PBB. Yang punya hak penuh, hak veto, dan punya anggota tetap, itu Dewan Keamanan. Siapa mereka? Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis, dan Rusia. Ditambah dengan 10 negara anggota tidak tetap. Tapi ingat, 10 negara anggota tidak tetap hanya berperan, hanya berkuasa tanda kutip 2 tahun saja, satu periode. Itu sebabnya hari ini kita tidak melihat ada 10 kerajaan atau 10 pemerintahan. Angka 10 belum tentu harus 10 menurut jumlah tangan kita, tidak. Tetapi angka yang sempurna. Nah, kita tanya, apakah mungkin nanti menjelang kedatangan Yesus kedua kali hari kiamat, ya, perang Harmagedon, perang terakhir yang dikatakan 7 tahun, yang belum tentu 7 sesuai tangan, mungkin 7 angka sempurna menurut Tuhan, tapi ada perang yang terakhir, apakah nanti akan muncul 5 lain? Sehingga jumlahnya 10, 5 sekarang yang diakui dunia plus 5 lain.
Sehingga genap 10 kalau kita mau menghitungnya menurut tangan. Ini pelajaran eskatologi, saudara, tentang akhir zaman. Saya tidak coba meramal, ya, karena saya bukan pendeta tukang ramal. Tapi ingat, bisa saja ada kemungkinan 5 kelompok lain yang besar yang akan muncul di dalam dunia pemerintahan atau kerajaan di muka bumi ini. Siapa mereka? Ini penafsiran. Eropa bersatu, Timur Tengah bersatu, ya, Asia Tenggara bersatu, banyak negara Asia, ya kan? Asian bersatu, Timur Tengah, negara-negara Arab dan lain sebagainya, ya. 97% yang melawan Israel akan bersatu, ya. Eropa seluruhnya bersatu kecuali Inggris. Inggris sudah keluar, Brexit, ya. Lalu Amerika Selatan bersatu, itu sebuah kekuatan besar. Dan Australia, negara-negara selatan bersatu. Jumlahnya persis 5. Seluruh bola dunia hari ini bisa ada 10 kerajaan pemerintahan yang sangat-sangat kuat. Apakah kita menunggu itu? Jumlah itu lengkap, kemudian akan terjadi perang terakhir sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Saya tidak tahu, ini hanya tafsiran. Ya. Tapi saudara tanya, Pak, apa hubungannya dengan pelajaran hari ini? Saudara, kuasa-kuasa di dunia ini bukanlah tumpuan pengharapan kita. Itu pelajarannya. Walaupun di dunia ini ada banyak penguasa-penguasa yang coba mempengaruhi hidup kita, termasuk orang Kristen. Ingat, semua penguasa dan raja-raja di muka bumi ini bukan tumpuan pengharapan kita. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh tergoda untuk bergantung, berharap kepada dunia. Ini pelajarannya. Jadi sudah jangan berpikir, mana yang paling kuat ya, nanti saya kira-kira mau pro mana. Bukan itu pikiran orang Kristen. Ya, kita jangan terpengaruh oleh kuasa-kuasa dunia. Iblis akan berusaha dengan strategi yang licik untuk menggoda dan mencobai orang-orang Kristen supaya lebih bersandar kepada penguasa-penguasa yang di muka bumi ini, supaya lebih percaya kepada apa yang ditawarkan dunia daripada firman Tuhan yang sudah kelihatan kuno, sudah ribuan tahun usianya. Permisi tanya, selama ini dalam hidup saudara, pergumulan saudara, persoalan saudara, tantangan saudara hadapi, saudara lebih condong kemana? Hati saudara. Lebih condong kepada ajaran dunia, tawaran dunia, atau lebih condong kepada firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Ini penting sekali. Suatu hari ada seorang ibu datang kepada pastornya. Dia katakan, "Pastor, saya punya problem nih, masalah." Pastor bilang, "Masalah apa?" "Saya punya 2 ekor burung kakak tua di rumah. Ya, yang pintar berbicara. Tapi bicaranya selalu bicara jorok." Ya. Lalu pastornya bilang, "Memangnya bicara apa dia?" "Nah, ini 2 ekor kompak sekali. Burung kakak tua ini. Setiap ada orang datang, mereka berdua selalu bilang, 'Kami ini pelacur. Mari kita bersenang-senang.'" Lalu ngomong yang jorok. Pastor bilang, "Wah, itu perkataan jorok dan cabul." "Iya pastor, itulah masalahnya, bagaimana menolongnya?" Pastornya mikir sebentar. Dia katakan, saya kasih usul. Di rumah saya ada 2 ekor burung kakak tua, juga pintar berbicara. Sejak dulu saya mengajar mereka itu baca Alkitab dan berdoa. Jadi mungkin sekali, dan saya sangat yakin, ya, burung kakak tua yang saya pelihara itu, yang saya kasih nama Paul dan Peter, itu bisa mengajari burung kakak tuamu. Jadi saya usulkan besok bawa mereka ke rumah saya, lalu tinggal bersama-sama. Nanti gak lama kamu akan lihat, ya, mereka itu berubah. "Oh baiklah pastor," katanya.
Jadi si wanita itu pulang, besoknya dia bawalah 2 ekor burung gagak tuanya ke rumah si pastor. Wah, begitu masuk dia lihat Paul dan Peter ya pegang tasbih itu ya, doa. Wah, hebat juga pikir si wanita ini. Lalu pastor bilang, ya udah taruh di situ sangkarnya mereka, masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Keduanya masih berdoa. Gak lama ini 2 ekor yang perempuan bersuara. Halo, kami adalah pelacur, mari kita bersenang-senang. Lalu kesepian sebentar, sepi gak ada suara. Tiba-tiba Peter berkata, Paul, letakkan tasbihmu. Ternyata Tuhan sudah mendengar doa kita. Ini hanya cerita humor saja. Tapi mengajar kita, ilustrasi ini mengajar kita bahwa di dalam menghadapi cobaan dan godaan, apa yang menjadi peganganmu? Hatimu condong kemana? Ketika ada tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, tawaran-tawaran yang dunia secara perlahan dan strategik dan strategis untuk mulai menyimpangkan, membelokkan pikiranmu dan hatimu dan jalanmu, apakah kamu mudah tergoda dan terjatuh? Ingat saudara, firman Tuhan bilang jangan terpengaruh oleh godaan dunia dan keinginannya, sebab semua itu menuju kebinasaan. 1 Yohanes pasal 2, 15-17. Semua godaan dan keinginan dunia sedang menuju kebinasaan. Barang siapa yang bersahabat dengan dunia, sama dengan memusuhi Tuhan Allah. Saudara, tawaran dunia ini kadang kita gak sadar karena dunia mencoba memperindah dosa dan kesalahan. Dipoles, ya, dipoles, disemir, dibuat yang jahat seolah-olah baik. Ya. Yang salah seolah-olah benar. Yang dosa seolah-olah bukan dosa. Dipoles istilahnya, misalnya aborsi disebut apa? Membersihkan atau membuang bagian tubuh yang tidak perlu. Jadi wanita punya pilihan, saya coba membuang bagian tubuhku yang aku gak perlu, yang mengganggu aku. Padahal seorang bayi dibunuh. Bunuh diri disebut apa? Kematian yang indah. Eutanasia. Ya. Karena kamu makan bubur plus bubuk khusus, tidur gak bangun-bangun, indah. Daripada sakit-sakit. Ya. Mencuri, usaha transfer secara kreatif. Berselingkuh, affair, kesenangan. Suka terlambat, gak dibilang terlambat lagi, reschedule jam ketibaan. Cerewet, komunikasi verbal yang berlimpah. Malas, energinya menurun. Padahal malas. Pemarah, perasaannya ekspresif. Padahal pemarah. Masuk penjara, training di tempat rehabilitasi. Padahal masuk penjara, saudara. Gosip, transfer informasi hampir faktual, secara cepat. Ini dunia. Semua istilah-istilah kesalahan dan dosa mulai dipoles, saudara. Sehingga kita tidak punya lagi rasa bersalah. Sangat-sangat berbahaya. Yesus bilang kalau iya, kamu bilang iya. Tapi kalau tidak, kamu bilang tidak. Lebih dari itu, datangnya dari si jahat. Saya tidak tahu hidup saudara. Mungkin kamu berhadapan dengan tantangan dan cobaan sedemikian. Mana yang kau pilih? Berani gak kamu ambil resiko? Tetap pegang firman Tuhan, tetap percaya kebenaran dan mengatakan kebenaran, walaupun ada resiko. Saya gak tahu resikonya apa. Kadang-kadang kalau kamu tidak mau ikut dunia, kamu gak dapat order. Ya? Kamu gak dapat kerjaan. Kamu tidak diperhatikan, kamu gak punya teman, kamu ditinggalkan. Siap gak saudara
menerima resiko apapun. Tapi engkau berada di pihak Tuhan, bukan di pihak si jahat. Selanjutnya dikatakan pada tubuh, ya, pada binatang itu, ya, tubuhnya tumbuh satu tanduk kecil. Ya. Lalu ketiga tanduk lain yang lebih besar itu tercabut. Dan pada tanduk kecil itu tumbuh mata. Ya, mirip mata manusia. Nah, kita sudah tahu tanduk adalah simbol dari kerajaan. Nampaknya muncul kerajaan kecil yang akan mengalahkan 3 kerajaan yang lebih besar. Ya. Dan kerajaan kecil itu punya mata mirip mata manusia. Istilah mirip mata manusia berarti penglihatannya, ya, terbatas, seperti manusia, terbatas. Pengetahuannya terbatas. Dan mulutnya menyombongkan dirinya. Ya. Nah, kalau saudara baca di rumah ayat 25, di situ menjelaskan bahwa mulut manusia yang menyombong itu artinya dia akan memakai mulutnya untuk menghujat nama Allah. Nah, ini juga sejajar dengan Daniel pasal 2. Jadi mulut yang menyombong itu dia menghujat nama Tuhan. Dan dia memakai mulutnya itu untuk menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Namun, sekali lagi, penglihatannya, pengetahuannya, kuasanya terbatas. Sebab dia hanyalah seorang manusia saja. Nah, pertanyaannya, siapa dia? Si satu itu. Siapa dia yang satu yang kecil itu? Sekali lagi Alkitab tidak berikan indikasi yang sangat jelas. Tapi dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam nubuatnya di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4, dia menyebut sebelum Yesus datang kedua kali akan muncul satu orang manusia yang disebut dengan manusia durhaka. Saya pulang baca 1 Tesalonika pasal 2. Ya. Dan manusia durhaka ini akan meninggikan dirinya dan dia akan dipuja atau disembah oleh banyak manusia. Lalu kitab Wahyu pasal 13 dan 1 Yohanes pasal 2 mengatakan dia itu adalah si antikristus yang bersifat tunggal. Jadi antikristus ada 2, antikristus yang jamak, semua ajaran, semua aktivitas yang melawan Kristus, antikristus. Sudah muncul pada zaman Yohanes abad pertama. Tapi akan ada si antikristus yang tunggal, yang sendirian. Tokoh manusia satu tunggal. Akan muncul sebelum Yesus datang kedua kali. Disebut manusia durhaka. Ini yang belum muncul ke permukaan sejarah umat manusia. Jadi saudara pulang juga baca Wahyu 13 misalnya. Ya. Nah, si antikristus ini akan menaklukkan sekaligus memimpin 3 kerajaan besar. Yang lebih besar dari dia. Hebat ini si antikristus. Untuk apa? Untuk melawan Tuhan, menghujat Tuhan, dan menganiaya orang-orang percaya atau orang Kristen. Jadi saudara masih mau panjang umur gak sampai datang si antikristus? Ini penderitaan pasti lebih berat, ya kan? Yesus bilang di Matius 24 akan ada penderitaan yang sangat-sangat besar yang belum pernah terjadi. Yaitu kapan? Waktu si antikristus muncul. Belum pernah ada penderitaan yang lebih besar yang pernah terjadi di muka bumi. Jadi kita masih diperingatkan. Apa yang kau alami sekarang ini seperti COVID-19, nothing. Kecil. Nanti si antikristus datang, penderitaannya sangat besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Mengerikan ya. Tapi Yesus bilang demi orang percaya, waktunya akan diperpendek. Jadi belum tentu 7 tahun. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, nggak ada yang tahu. Ya. Jadi jangan saudara pikir panjang umur di muka bumi ini makin lama makin senang. Ingat bahagiamu bukan di sini.
Ini bahayamu kalau di sini lama-lama. Pulang ke sorga itu yang bahagia beneran. Tapi pertanyaan kita, siapa dia? Alkitab gak bilang. Semua sedang menunggu dan banyak penafsir, mulai tafsir A, tafsir B, tafsir C, mulai abad pertama sampai hari ini. Tapi kitab Wahyu memberikan kita indikasi 3 hal. Si tokoh itu akan memberi pengaruh terbesar, dia punya kuasa dan pengaruh terbesar di bidang ekonomi. Jadi dia yang menentukan ekonomi dunia hari itu. Kamu bisa beli, bisa jual, bisa pakai apa, dia yang tentukan. Kedua, dia berkuasa, ya, berpengaruh di bidang agama yang melawan Kristus. Dia akan membuat seluruh pengikutnya melawan Kristus dan melawan orang-orang percaya. Dan ketiga, dia punya kuasa dan pengaruh besar di bidang persenjataan atau militer. 3 hal. Dan sekarang kita belum melihat ada satu tokoh manusia di muka bumi ini, termasuk Putin, gak ada apa-apanya. Dia bukan anti-Kristus. Yang tunggal, bukan. Ya. Karena dia bukan yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Tapi si tanduk kecil ini, dia akan mempengaruhi seluruhnya. Iblis tidak bodoh. Iblis sedang mengintai saat ini. Mengintip siapa tokoh dunia besar yang bisa dia masuki, dia rasukin. Untuk menguasai 3 bidang ini. Belum saatnya. Kita tunggu, gak tahu. Ya. Mungkinkah dia itu nanti menggabungkan China yang kuat di ekonomi, bergabung dengan Rusia dan sekutunya, itu ditaklukkan oleh dia juga. Jadi yang bisa mempengaruhi China, Rusia dan semua sekutunya, yang persenjataannya coba bersaing dengan Amerika, atau jangan-jangan Amerika yang senjatanya kuat. Plus 1 adalah Timur Tengah bersatu, yang sangat-sangat anti Kristus. Kita tidak tahu, wallahu alam, sekali lagi ini hanya penafsiran. Kalau kelak ada 10 kelompok besar kerajaan, iblis akan pilih 3 yang bisa menaklukkan 3 aspek ini. Anti Kristus sudah sangat-sangat dekat. Sekali lagi saudara, iblis akan memakai siasat apa saja untuk menentang Tuhan, menghujat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita puja, dan akan menganiaya orang-orang percaya. Namun, jangan khawatir, jangan takut. Semua itu terbatas sebab dia hanya manusia saja. Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit, yang hidup dari kematian, mengalahkan dosa dan mengalahkan iblis dan maut. Dia tidak terbatas. Dan dia berkuasa selama-lamanya. Percaya pada kuasanya, percaya pada kedaulatannya. Ingat, iblis dan seluruh antek-enteknya kelak akan ditaklukkan setelah dia berkuasa untuk sementara waktu saja. Setelah itu, Kristus akan datang menaklukkan dan menghancurkannya. Melempar ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Disitulah kebinasaan selama-lamanya. Untuk kita yang hidup hari ini saudara, mari kita tetap kuat. Mari kita tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Siap sedia, lawanlah iblis tadi kata firman Tuhan. Maka dia lari padamu. Jangan dilayani, lawanlah dia dengan iman. Dia akan lari padamu. Karena Kristus sudah menang, dia jamin saudara dan saya sama-sama kita akan hidup berkemenangan. Amin. Pasti menang. Dalam pencobaan dan godaan apapun siap sedia. Menaklukkan semua tipu muslihat iblis. Bicara soal berkemenangan, salah satu story, salah satu cerita yang saya sangat favorit dan sukai adalah cerita tentang Tommy. Saudara pernah dengar Tommy? Tommy itu duduk kelas 6. Ya. Kalau ada yang nama Tommy, saya pinjam namanya. Nah, kelas 6 SD, si Tommy, dia suka main ketapel. Tiap hari dia kumpulin batu kerikil, taruh di kantongnya. Ya, dan dia duduk di depan rumahnya, dia lihat apa yang bisa diketapel. Kalau ada burung hinggap di tiang listrik, dia ketapel. Tetangga punya buah-buahan, diketapel. Ya.
Kalau gak ada burung, gak ada buah-buahan, dia lihat orang naik sepeda lewat, diketapel juga. Nakal. Nah suatu hari Tommy duduk-duduk, dia menunggu apa yang bisa diketapel, gak ada sasaran. Lalu dia lihat di halaman belakang rumahnya itu banyak bebek punya neneknya. Ya dia pikir bebek juga boleh nih ya. Bebeknya si nenek lebih 100, kalau diketapel satu gak apa-apa dia pikir. Lalu dia ambil batu, dia mulai membidik. Oh itu, yang kepala putih. Langsung kena saudara, satu kali ketapel, tepat sekali. Bebeknya langsung muter saudara. Buk, mati. Buk mati, sini buk takut. Kalau dosa langsung takut kan? Bunyi langsung suaranya lebih kencang. Duk dik dak dik duk dik dak dik duk dik dak dik. Dua suara muncul. Satu suara dunia. Gak apa-apa, bebek lebih 100 mati satu gak apa-apa, kuburin aja. Yang satu bilang jangan. Akui, kasih tahu nenek, pasti nenek ampunilah. Yang satu bilang kuburin aja. Yang satu bilang jangan, kuburin, jangan, kuburin, jangan. Mana yang menang? Mana yang menang? Kuburin. Kamu suka nguburin ya? Kalau ada dosa, ditanam. Ya Tony ambil cangkul. Kubur, seret. Ya kan? Namanya juga orang Kristen, ya kan? Banyak tahu lagu-lagu pujian, ya kan? Untuk menutupi dosa, ya kan? Ratakan tanah bergelombang. Beres rata deh. Tapi sini nggak rata, sini masih gelombang. Bebek mati satu. Puji Tuhan, haleluya. Bebek mati satu. Nggak hilang saudara. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bebek mati. Kalau juga selesaikan, masih di situ saudara. Masih di situ. Tommy masuk ke rumahnya malam hari itu, ya biasa ketemu neneknya, selalu ngeledek. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Hari itu jadi baik. Nek, oh nenekku, kaulah nenek terindah di dunia ini. Tidak ada yang secantik nenek. Wajahmu seperti bulan purnama. Gigimu seperti, dulu gigi ompong tinggal 2, sekarang gigimu seperti barisan apalagi. Berpuisi-puisilah. Gombal ya. Pernah nggak saudara itu suamimu nggak pernah beli bunga, nggak pernah beli kado, ya? Tiba-tiba suatu hari pulang, istriku, ini kubawakan kado untukmu. Senang nggak istri-istri? Nggak pernah beli kembang, nggak pernah beli kado, tiba-tiba pulang suami bawa kado. Bu ibu jangan senang dulu. Mikir. Ada apa ini? Orang jarang berbuat baik, tiba-tiba berbuat baik sangat-sangat hebat, itu ada sesuatu yang mau ditutupi. Betul? Tanya di dalam bakmi, di balik bakmi ada udang enggak? Itu Tommy. Jangan coba menutup dosa dengan perbuatan baik, tetap bau. Jangan kuburkan dosamu dengan usaha apapun. Tetap mengganjel di sini. Jangan kira kalau kamu berdosa gak ada yang tahu. Ingat ada 4 yang tahu. Pada detik yang sama ada 4 yang tahu. Kamu sendiri, Tuhan, malaikat, dan iblis. Dan ini akan berperang dalam hati kamu. 2 suara. Terus akan berperang. Malam hari mereka makan bersama. Sekeluarga, gak punya pembantu. Namanya juga di Indonesia, ya, sederhana. Selesai makan, mamanya Tommy tanya, siapa cuci piring hari ini, siapa giliran? Lalu Tommy bilang, Cici, kakaknya, memang mereka berdua. Cici, Ma. Cici yang bilang, Tommy, Cici, lihat dong itu schedule. Ya, schedule begitu jelas, Cici cuci piring.
Cicinya bilang, bebek. Cuma satu kata kecil aja. Tommy langsung bilang, ya Ma, schedule-nya salah, Ma, salah. Yang benar pun disalahin. Demi menutup ini. Ingat, you gak akan hidup kemenangan sebelum kau bereskan di dalam kamu. You tetap akan hidup di dalam keraguan, di dalam keberdosaan kalau kamu tidak bereskan di dalam kamu. Malam itu Tommy cuci piring, hatinya sedih. Kok Cici tahu ya? Dan cicinya berperan seperti iblis. Yang tahu dosamu, yang tahu kesalahanmu. Besok pagi cicinya bilang, Tom, minta uang jajanmu. Tommy bilang, Ci, ini cuma dikasih noban nih 20.000 mau beli bacang. Nanti gue makan apa dong di sekolah? Lu kasih gak? Bebek nih. Cuma satu kata aja, langsung dikasih noban. Kelaparan di sekolah. Pulang sekolah, cicinya bilang, Tom, tolong dong nih PR gue 10 halaman belum dicatat nih. Catat. Aduh, Ci, gue juga banyak PR, 10 halaman. Lu mau gak? Bebek nih. Ya deh, bikin PR. Malam hari, ulang lagi, cuci piring. Siapa cuci piring? Cici, Tommy, Cici. Shh, bebek. Ya, Tommy, Tommy. Cuci lagi. Dibelenggu. Kalau kamu tidak selesaikan dosamu, kamu dibelenggu seperti kerbau ditusuk hidungnya. Iblis akan bawa kamu. Senin ke kasino, Selasa ke pelacur, Rabu minum-minum, Kamis ketemu teman. Kok enak ya, padahal kamu sedang diputar-putar seperti batu gilingan. Dan kamu sedang dibelenggu oleh iblis dan dunia ini. Terus menerus, sampai satu minggu Tommy gak tahan, dia bilang, Tuhan, saya mau kembali. Beri aku kekuatan dan kemenangan, Tuhan, bagaimana? Tiada cara lain seperti anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Demikian Tommy kembali kepada neneknya. Dia ketok. Ya, siapa? Aku, Nek, Tommy. Masuk, kenapa kamu? Tommy mau minta maaf, Nek. Sudah ketapel nenek, sudah ketapel bebek nenek. Neneknya peluk cucunya seperti bapak memeluk anak yang hilang. Neneknya bilang, dari hari pertama nenek sudah tahu. Tapi nenek ingin menunggu berapa lama kau bisa bertahan dalam dosamu. Puji Tuhan, 1 minggu kamu bertahan dan kini kembali. Singkat cerita, Tommy diampuni, dibebaskan. Kebebasan yang sejati ketika dosamu diampuni dan dibebaskan. Malam hari situasi terjadi lagi, habis makan mamanya tanya, siapa cuci piring? Tommy, Ma, Cici, Ma, Tommy, Ma, Cici, Ma. Cici bilang, bebek kepalamu. Hari ini gak ada bebek-bebekan. Lu ya, cuci piring. You see, itu kekuatan. Ketika kamu bisa menengking iblis, ketika kau mengatakan no kepada dunia, you go there, you binasa, itu kemenangan. Sudah nangkap? Kamu tidak pernah akan mendapatkan kebebasan dan kemenangan sejati sebelum kamu menundukkan dirimu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui seluruh dosa kesalahanmu. Dan kamu diberi kekuatan kebangkitan itu untuk menengking si jahat dan dunia ini. Amin. Itu kemenangan. Hari ini kita menerima perjamuan lagi, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan membasuh kita. Saya tidak tahu ada ganjelan apa di dalam hatimu. Kepahitan, kemarahan, dosa, kesalahan, sakit hati, dendam, benci. Minta Tuhan Yesus mengangkatnya. Akui, rendahkan hatimu. Jangan angkuh, jangan arogan, jangan mentang-mentang di hadapan Tuhan. Saya beri waktu saudara berdiam diri, mengakui semua dosa dan kesalahanmu. Tuhan Yesus hadir di sini.
tubuh dan darahnya yang terpecah-pecah dan tercurah bagi kita, sekali lagi akan membasuh dan memperbaharui. Tuhan Yesus, Kau maha hadir, maha hidup, Kau ada di sini. Roh-Mu mendengarkan doa-doa kami. Satu persatu kami mengakui semua dosa dan kesalahan. Basuh kami Tuhan. Layakkan kami menerima perjamuan yang kudus. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Pulihkan kami. Berikan kami kuasa kebangkitan Kristus untuk menengking dan melawan iblis dan semua godaan dan cobaannya. Untuk menolak tawaran dunia, berkata no kepada iblis, kepada dosa, kepada yang jahat. Kami boleh hidup berkemenangan dalam setiap persoalan pergumulan, agar nama-Mu, ya Bapa, ditinggikan, dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Hidup kami menjadi kesaksian, keindahan bagi banyak orang, bahkan berbuah jiwa-jiwa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa bersyukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah kamu atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. English, one more time. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you of evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power. Yes. Clap your hands. Of the Lamb, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Amen. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma 3:23 sampai 26. Mari kita membaca bersama-sama, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga mendengar orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa sebelum menerima perjamuan. Let us pray, prepare our heart or mind to receive the bread and the cup. You confess your sin. You ask the Lord to prepare special blessing for you through this communion. Thank you, Lord Jesus. You are here. You have listened to our prayer. We pray in Jesus' name, our Lord and our Savior. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, diambilnya roti. Diberkatinya, lalu dipecah-pecahkannya, dia katakan, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku.
Lalu diambilnya cawan, Tuhan Yesus berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, untuk pengampunan dosa bagimu dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Kita terima dengan ucapan syukur, dengan iman supaya jadi berkat. Jesus said, this is the body that is broken for you. Let's eat it with thankful heart by faith that becomes special blessing for every one of us. In the name of our Lord Jesus we eat. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Amin. Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita, saudaraku. Mari kita minum dengan hati yang bersyukur dan beriman, supaya menyembuhkan sakit penyakit, memulihkan seluruh pergumulan persoalan saudara, jadi mujizat yang spesial. Jesus said, this is my blood that is poured out for you. My brothers and sisters, let's drink with thankful heart, by faith, that this becomes special miracle to you, heal you completely, physically, mentally, spiritually. In the name of our Lord Jesus we drink together. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan Engkau berjanji apapun yang kami minta, Tuhan Engkau akan mendengarkan dan mengabulkannya. Dengarkan semua doa anak-anak-Mu pada hari ini ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Yang mendapat jalan buntu, hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus. Buka jalan yang baru ya Tuhan. Yang melampaui pikiran dan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yesus, kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oleh
yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat lainnya. Karunia-karunia tambahan untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.